Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Agus Tiaji, NIM P07134120140 dari kelas 2C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Di mana komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang lain sehingga terlihat dalam proses berkomunikasi. Adapun tujuan dari komunikasi efektif yaitu untuk memberikan kemudahan dalam menyampaikan pesan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh si pemberi informasi lebih jelas dan lengkap. Selain itu, tujuan dari komunikasi efektif untuk melatih penggunaan bahasa nonverbal secara baik. Selanjutnya, fungsi dari komunikasi efektif. Apa saja fungsi dari komunikasi efektif? Fungsi dari komunikasi efektif yang pertama itu ada informasi. Informasi digunakan untuk memberitahukan suatu pesan kepada pihak tertentu dengan tujuan agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, ada ekspresi. Ekspresi digunakan sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia mengerti terhadap suatu hal ataupun permasalahan. Yang ketiga, ada kontrol. Kontrol digunakan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dengan memberikan suatu pesan berupa peringatan ataupun perintah. Yang keempat, ada sosial. Sosial digunakan untuk keperluan keakraban hubungan antara komunikator dan komunikan. Dan yang terakhir, ada ekonomi. Ekonomi digunakan untuk keperluan usaha atau bisnis yang berkaitan dengan barang dan jasa. Adapun hambatan yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Menurut Ron Ludo dan Fergus Patton, yang menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif, yang pertama ada status efek. Status efek yaitu adanya perbedaan status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki status sosial lebih rendah harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh atasannya. Yang kedua, ada semantic problem. Semantic problem sini menyangkut bahasa yang digunakan oleh komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikan. Yang ketiga, perceptual distorsi. Perceptual distorsi ini disebabkan oleh adanya perbedaan pola pandang yang sempit pada diri sendiri serta cara mengerti yang sempit pada orang lain. Yang keempat, ada culture difference. Culture difference ini disebabkan oleh perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Yang kelima, ada physical distraksi. Physical distraksi disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Yang keenam, ada poor choice of communication channel. Poor choice of communication channel disebabkan oleh media yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Misalnya, menggunakan handphone. Dalam menggunakan handphone, tiba-tiba sinyal handphone kita hilang dan terputus. Yang terakhir ada no feedback, di mana no feedback misalnya seorang sender yang mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak ada tanggapan ataupun respon dari receiver tersebut, sehingga komunikasi yang dilakukan
menjadi sia-sia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya.